Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Para hadirin, para mahasiswa dan mahasiswi dimanapun Anda berada saat ini, kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tercurah buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari segala model penyakit dan juga terhindar dari yang namanya wabah virus corona yang selalu menghantui dunia saat ini. Dan mudah-mudahan kita tetap stay at home, belajar juga dari rumah ya, dan juga ibadah dari rumah, di rumah masing-masing. Jangan kemana-mana, jangan keluar demi menjaga kesehatan kita. Semoga Allah SWT selalu memelihara kita semua, keluarga kita dan juga saudara-saudara kita semua, sahabat-sahabat kita ya, dan juga bangsa Indonesia. Baik, kita lanjutkan perkuliahan kita, yaitu kuliah muamalah ya, mengenai tentang konsep keluarga samawa atau sakinah mawaddah warahmah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa minggu kemarin kita sudah membahas tentang konsep pernikahan ya, tentang pernikahan dalam Islam, bahwa pernikahan itu tujuannya adalah sakinah mawaddah warahmah, adanya ketenangan, ketentraman dan kasih sayang dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita lanjutkan diskusi kita mengenai konsep ya, atau membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tapi sebelum itu ya, sebagaimana biasa ya, Anda harus mengikuti perkuliahan ini, video ini sampai selesai. Kemudian nanti Anda akan merangkum materi kuliah ini ya, dan kemudian ditulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa nama dan kelasnya ya, nama dan kelasnya tanpa NIM. Baik, kita lanjutkan teman-teman dimanapun Anda berada saat ini ya, bagaimana kita ya merancang atau membentuk sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Karena memang tujuan hakiki dari para pernikahan itu adalah mendatangkan ketentraman, kenyamanan dan juga kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang perlu kita ingat, bagaimana kita ketika ingin menikah ya, janganlah Anda mencari wanita ya, jangan Anda mencari wanita, tapi carilah ibu dari anak-anak Anda. Ini khusus bagi laki-laki. Jadi janganlah kamu mencari wanita. Maka kalau mencari wanita itu berarti ya, biasanya orang identik dengan cantik, kaya ya kan, kemudian keturunannya baik-baik gitu kan. Tapi carilah ibu dari anak-anakmu kelak nanti. Nah, berarti kan yang kalau begitu ya, carilah seorang istri yang bisa menjadi seorang ibu ya, seorang ibu yang bisa memberikan pendidikan kepada anak-anakmu, yang bisa mengabdi untukmu dan juga bisa membantumu lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Carilah seorang istri yang bisa menambah ketaatanmu kepada Allah dan juga mendukung Anda supaya Anda lebih berbakti kepada orang tua. Ya, karena seorang suami meskipun dia sudah menikah, maka tetap kewajibannya ya kepada ibunya, khususnya kepada ibunya dan tentunya bapaknya juga gitu kan. Nah, kepada kedua orang tua. Dan demikian pula bukan hanya kepada orang tua saja, tapi juga kewajiban kepada mertuanya. Baik teman-teman. Jadi janganlah, ini yang pertama, filosofis yang pertama, janganlah mencari istri itu mencari wanita, tapi carilah ibu dari anak-anakmu, calon ibu daripada anak-anakmu. Nah, ya kan? Nah, janganlah mencari suami. Nah, ini pesan dari ulama ya kepada wanita juga. Janganlah mencari suami, tetapi carilah ayah dari anak-anakmu. Nah, ini kebalikan dari yang tadi. Bagi laki-laki, janganlah cari wanita, tapi carilah ibu dari anak-anakmu. Bagi perempuan, jangan cari suami, tapi carilah ayah dari anak-anakmu. Nah, itu. Jadi ini penting sekali sebagai landasan dasar ya bagi kita, agar nanti suatu saat keluarga kita itu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
Anda bukan sedang meminta kepada orang tua atau wali si gadis, tetapi meminta kepada Allah melalui orang tua si gadis tersebut. Jadi ingat bahwa ketika kita ingin melamar seseorang, khususnya wanita, ya, seorang laki-laki mendatangi seorang wanita, ya, jangan minta gadis itu ya kepada orang tuanya, tapi mintalah ya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui orang tuanya. Nah, ini penting nih. Karena cikal bakal menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah itu ya harus dilandasi dengan apa? Dengan tawakal kepada Allah, ya. Landasi ya pernikahanmu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang perlu kita ingat lagi bahwa ketika kita akad nikah, ya, Anda berdua bukan menikah di hadapan penghulu, ya, tapi menikah di hadapan Allah. Ingat, pernikahan adalah suatu yang sangat sakral, sesuatu yang sangat sakral, sesuatu yang sangat penting. Misalkan ghaliza, ya, ghalizan. Jadi ini sesuatu yang berat. Ya, pernikahan itu sesuatu yang penting, sesuatu yang sakral, sesuatu yang berat. Maka oleh karena itu, ya, Anda harus ingat ketika Anda menikah, ya, Anda bukan menikah di hadapan penghulu pada hakikatnya, tapi Anda menikah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Anda memulai pernikahan, ya, mungkin Anda belum menikah ya mahasiswa ya, tapi siapapun di luar sana yang sudah menikah, termasuk saya sendiri, ketika saya menikah, saya disuruh untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Berarti ini membuktikan bahwa pernikahan itu adalah hakikatnya di hadapan Allah. Kita bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan di hadapan penghulu. Ya, pada hakikatnya begitu ya. Ini penting kita ingat bahwa ketika kita ingin menikah, maka yang menyaksikan, yang menjadi saksi para malaikat, ya, malaikat-malaikat Allah dan Allah Subhanahu wa taala sendiri, ya, yang akan melihat pernikahan kita. Makanya pernikahan itu sesuatu yang misalkan kali sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat amazing gitu kan. Maka oleh karena itu Anda harus ingat, ya, ketika Anda menikah maka Allah Subhanahu wa taala langsung menjadi saksi. Baik teman-teman, kunci yang pertama ketika Anda ingin mendapatkan sakinah mawaddah warahmah itu adalah bersyukur. Bersyukur, alhamdulillah sayang, saya mempunyai kamu sebagai istriku. Alhamdulillah sayang, ya, Kanda, AA, ya, aku bersyukur karena memiliki suami sepertimu. Bersyukur, ini kuncinya. Kenapa? Karena nanti ketika kita sudah menikah, banyak hal kadang-kadang yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan perkiraan kita. Maka kuncinya adalah ketika ingin bahagia, ketika ingin mendapatkan sakinah mawaddah warahmah adalah kita harus bersyukur. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah diberikan pasangan. Ya, pasangan. Karena jangan kita bermimpi, jangan kita berharap bahwa kita mendapatkan pasangan yang sempurna. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita diberikan kekurangan, ya. Sebelum menikah kita beranggapan bahwa kita mendapatkan pasangan yang sempurna, yang perfecto gitu ya. Tapi ketika kita sudah menikah, ternyata kita tahu bahwa pasangan kita ini memiliki minus. Ya, memiliki minus, bahkan minusnya banyak banget. Ya, tapi ingat, ketika kita bersyukur, yang minus itu akan menjadi plus. Maka karena itu pasangan itu adalah dua insan yang saling melengkapi. Inilah pasangan yang sebenarnya, dua insan yang saling melengkapi. Karena satu sama lainnya harus saling melengkapi. Nah, sehingga ketika kita saling melengkapi, maka tumbuhlah rasa sakinah, mawaddah, warahmah. Subhanallah. Ini teman-teman. Yang kedua adalah bersabar. Nah, ini kan suami yang mungkin agak kasar omongannya, ya kan, atau istri mungkin cerewet, ya kan, yang tidak bisa ngurus rumah tangga, atau suami yang mungkin masih malas bekerja, ya, tidak mau mencari nafkah, atau mungkin malas bekerja dan lain-lain, atau mungkin malas ibadah. Bersabar. Maka ketika kita bersabar menghadapi pasangan kita, ini akan menimbulkan yang namanya sakinah, ketenangan. Ya, bersabar dengan ikhtiar. Sabar. Kenapa? Karena ketika Anda tidak bersabar, maka udah finish. Game over pernikahan. Berarti kalau udah game over, ya bagaimana kita membentuk keluarga yang sakinah? Maka ketika kita bersabar dengan pasangan kita, maka kita akan mendapatkan
yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Syukur, sabar. Nah, ini menjadi penting ya di dalam membina keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Anda adalah sepasang anak manusia dan bukan sepasang malaikat. Ini ingat ini. Perkataan ini sangat penting kita ketahui bahwa kita ini adalah manusia. Tempatnya salah dan khilaf. Ya, al-islam apa? Al-khata' wa nisyan sifatani lil insan. Jadi al-khata' wa nisyan, lupa dan salah itu, khilaf itu sifatnya manusia. Kita ini harus ingat bahwa kita ini manusia, bukan malaikat yang tidak punya rasa salah, yang tidak punya kesalahan dan khilaf. Maka karena kita manusia, kita punya salah, maka disitulah kita harus bersabar, bersabar dalam menghadapi kekurangan pasangan kita tersebut. Dalam berkeluarga, sadarilah bahwa jalan yang akan dilalui tidak selalu mulus, ya, tidak selalu mulus, bertaburan bunga, ya kan, bersemi, ya. Ada kalanya, ya, di saat itu kita mungkin menemui onak dan duri, semak belukar. Artinya apa? Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di dalam keluarga. Karena keluarga itu, ya, dalam keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, ya, bukan berarti suatu keluarga itu tidak pernah menghadapi masalah. Keluarga sakinah, mawaddah, warahmah itu ya tentu pernah juga menghadapi masalah. Tapi ingat bahwa di dalam dia ada masalah, ya, kekurangan-kekurangan, ya, di dalam permasalahan itu dia selalu bisa, ya, menyelesaikan permasalahannya itu. Dan bahkan yang paling uniknya adalah menyelesaikan masalah tanpa ada masalah. Ya, udah kayak pegadaian gitu, ya. Menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah yang baru, menyelesaikan masalah tanpa orang lain tahu apa permasalahannya. Ini menjadi penting. Jadi ini oleh karena itu kita harus bisa, ya, menyadari kekurangan-kekurangan pasangan di antara satu dengan yang lainnya. Jangan saling berlepas diri, jangan saling berlepas tangan, tapi sebaliknya justru semakin erat dan berpegangan tangan. Ketika ada masalah, kita harus selesaikan bersama-sama. Kita harus cari jalan keluarnya bersama-sama. Jangan sampai kita saling menyalahkan. Kamu itu gara-gara kamu pemalas, kamu suami nggak tahu diri, kamu istri nggak bersyukur. Ini istilah-istilah seperti ini seringkali, ya, kita temukan, ya, apalagi mungkin di sinetron-sinetron, ya. Tapi ini adalah kehidupan yang seringkali kita, ya, tidak selalu menemukan kemulusan dalam menjalani rumah tangga. Maka perlu kita ingat di dalam berkeluarga itu tentu banyak tantangannya. Kemudian cintailah istri atau suami Anda 100%. Wah, 100% cintaku untukmu. Harus, nggak apa-apalah kita lebay-lebay dikit, ya kan, nah, kelihatan berlebih-lebihan, nggak apa-apa. Kita harus mencoba untuk mencintai pasangan kita. Ini ingatnya, pertama bersyukur, yang kedua bersabar, yang ketiga mencintai pasangan dengan 100%, dengan sepenuh hati. Ini mencintai pasangan 100%. Ya, memang berat, ya. Kenapa? Karena ini makanya dalam Islam itu dilarang pacaran. Kenapa? Karena dalam pacaran itu orang kan sering, cintaku untukmu 100%, ini pokoknya hidup matiku hanya untukmu. Nah, ketika ini sudah diobrol-obrol, ketika menikah nantinya suka hilang, ya, karena sudah habis, rasa itu sudah hilang, ya, sudah tidak ada lagi rasa yang tertinggal gitu. Kenapa? Karena sewaktu pacaran sudah diobrol-obrol. Maka oleh karena itu, ya, supaya kita bisa membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, cintai pasangan 100%, ya. Nah, berikan kepadanya cinta 100%. Cintai istri, cintai suami, cintai anak 100%. Insya Allah akan menimbulkan sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian, nah, ini masalah rezeki, ekonomi itu kan juga mempengaruhi, ya, dalam keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ekonomi membaik, insya Allah juga akan menambah ketenangan, ya. Segala keinginan istri, segala keinginan suami, segala keinginan anak-anak, ya, bisa terpenuhi dengan adanya ekonomi. Maka dalam Islam, ya, diwajibkan seorang suami memenuhi segala kebutuhan nafkah, ya, bagi istrinya, nafkah bagi anak-anaknya. Jadi jangan sampai nanti
ya seorang suami berpangku tangan atau tidak mau bekerja, tidak bersungguh-sungguh dalam mencari nafkah, sehingga tidak terbentuklah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kenapa? Karena ekonomi lemah. Ya, maka Allah SWT juga mengatakan, ya kan, itu lautaraku, dikhawatirkan nanti ketika tinggal, ya, min khalfihim dzurriatan di'afa, ya, ketika nanti ya meninggalkan, ya, jadi meninggalkan keluarga atau anak-anak yang dzurriatan di'afa, yang lemah ekonominya, lemah imannya, lemah badannya, penyakitan. Nah, jadi kalau anak-anak sakit terus, ya kan, ekonomi nggak stabil, apalagi zaman corona sekarang, ya kan, suaminya hanya at home gitu, ya, memang sulit. Apalagi memang pekerja harian gitu. Ini perjuangan jihad yang paling besar ini. Seringkali kita melihat orang yang miskin, orang yang tidak memiliki penghasilan, ya nekat mereka, dan mereka lebih takut dengan kelaparan di rumah daripada corona di luar sana. Nah, maka oleh karena itu pemerintah juga harus memperhatikan orang-orang yang dermawan, orang-orang kaya juga harus memperhatikan tetangga-tetangganya, karena di zaman lockdown atau karantina isolasi sekarang itu sangat sulit sekali gitu mendapatkan penghasilan. Nah, bagaimana mereka yang memang penghasilannya harian, ya, seperti guru-guru ngaji misalnya, ya, pedagang-pedagang keliling, ya, yang tukang sampah, yang mengunting sampah, yang para pemulung, nauzubillah, kita perhatiin dengan mereka. Nah, ini maka oleh karena itu kaitan dengan masalah ekonomi ini sangat mempengaruhi, ya, ini ekonomi ini mempengaruhi, ya, terhadap membentuk, terhadap terciptanya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Nah, kemudian ya ingatlah bahwa ekonomi itu memang suatu hal yang sangat penting dalam mendukung membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ya, meskipun uang bukanlah segala-galanya, tapi uang bisa dibeli dengan uang, bisa membeli segala-galanya. Uang bukanlah segala-galanya, tapi uang bisa membeli segala-galanya. Ya, tapi tidak dengan kasih sayang, tidak dengan kebahagiaan. Banyak orang punya uang tapi tidak bahagia. Banyak orang tidak punya uang tapi bahagia. Jadi ingat teman-teman, dalam Islam uang memang tidak bisa dijadikan, ya, hal yang sangat urgent, atau uang tidak dijadikan salah satu atau hal yang utama, ya. Mungkin salah satu yang membentuk keluarga sakinah mawaddah itu adalah uang, ekonomi. Tapi dengan tidak adanya uang pun insya Allah juga akan bisa menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kita harus optimis, ya. Kita harus optimis. Makanya sebelum kita ta'aruf, carilah memang betul-betul, ya, seorang wanita, seorang laki-laki yang memang benar-benar mau diajak berjuang, berjihad from zero to hero, dari nol, berjuang dari nol, ya kan? Memang sulit karena tidak semua wanita mau diajak berjuang, tidak semua wanita mau, ya, diajak susah, ya kan, yang tinggal di rumah ngontrak, ya kan, yang tinggal di rumah ala kadarnya, yang makan mungkin sekali sehari, ya kan. Dan ini banyak sekali tantangan di dalam pernikahan, terutama bagi para pemuda-pemudi yang baru awal, ya, meniti rumah tangga. Kemudian yang berikutnya, kunci dalam keluarga sakinah mawaddah itu selalulah bermanja-manja. Ayang, ku rindukanmu, ingin memeluk. Jadi tentu kita terhadap istri, terhadap suami, kita harus bermanja-manja, tapi tidak semesti harus dipamerkan ke publik kemesraan-kemesraan kita itu seperti selebriti misalnya gitu. Kenapa ini harus bermanja? Karena Aisyah pun dengan Nabi bermanja-manja. Ingat itu. Coba Anda lihat hadis-hadis Nabi itu, ya, tentang keluarga Nabi, bagaimana Rasulullah itu, ya, dengan Aisyah, dengan istrinya, dan juga dulu Khadijah gitu kan, selalu bermanja-manja. Jadi Rasulullah itu adalah orang yang paling manja, ya, bermanja-manja dengan istrinya, ya, bercanda-canda, bermanja-manja, ya. Jadi kemudian, ya, saling tolong menolong, suami nolong istri, istri nolong suami, ya, penting ini. Apalagi saat lockdown seperti sekarang ini, di saat isolasi, karantina, ya, kita harus mensupport suami kita, kita harus menyemangatinya, kita harus berikan harapan kepada suami kita bahwa insya Allah, ya, meskipun kita makan ala kadarnya, ya kan, tidak punya penghasilan yang tetap, tapi kita tetap selalu bersyukur, ya kan. Biar susah asal bersama-sama, daripada berpisah tapi
menderita, senang tapi berpisah. Mendingan susah bersama-sama daripada senang bahagia tapi sama berpisah. Pusing ya gitu. Artinya mendingan kita bersama-sama ya dalam keadaan suka dan duka daripada kita bahagia tapi terpisah. Ya, kita miliki segala-galanya tapi terpisah dari anak istri, LDR misalnya. Atau yang lain-lainnya. Nah, baik. Kemudian ini membentuk keluarga sakinah itu resep yang berikutnya adalah itu lemah lembut. Seorang istri harus lemah lembut sama suaminya. Suami itu kan adalah seorang imam, seorang pemimpin, harus dihargai, harus dihormati. Laki-laki ya harus dihormati, harus lemah lembut. Begitu pula istri, ya. Istri juga harus lemah lembut, jangan dikasarin, ya kan. Harus bergaul dengan istri dengan baik-baik. Ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, lahir batin menggauli istri ya dengan lemah lembut secara lahir dan batin. Lahir batinnya harus kita bahagiakan. Nah, jadi saling mendukung, saling mensupport lah antara satu dengan yang lainnya. Yang berikutnya adalah ketika memiliki anak. Nah, ini. Jadi di antara resepnya lagi adalah memiliki anak. Seorang suami akan lebih cinta kepada istrinya ya ketika dia memiliki anak. Dan itu sangat terasa bagi saya. Meskipun sebelumnya saya juga sayang dan sangat cinta sama istri saya, tapi ketika anak saya lahir, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, Masya Allah, cinta saya bertambah-tambah. Kenapa? Apalagi karena saya sadari bahwa melahirkan itu tidak gampang dan tidak mudah. Apalagi seorang istri melahirkan harus dengan sesar, dibedah 3 kali, disobek itu perut, hampir 2 jengkal itu. Lebar, bayangkan itu. Jadi perjuangan yang sangat luar biasa bagi seorang istri. Maka dari situ kita seorang suami harus sadar bahwa ya hendaklah ketika kita melihat istri kita perjuangannya melahirkan, ya mengandung dan melahirkan anak kita dengan bersimbahan darah gitu kan, ya antara nyawa, pertaruhannya, jihad yang paling besar bagi seorang istri harus kita sadari. Dan kita harus sadar bahwa itu bagian dari perjuangan seorang istri. Nah, dari situ kita muncullah yang namanya sakinah. Kita semakin sayang, semakin cinta kepada istri kita. Maka oleh karena itu ya, jangan kita pernah berpikir ya bahwa ya istri itu tidak melakukan apa-apa di rumah sana. Menjadi istri itu adalah pekerjaan yang paling berat. Menjadi istri adalah pekerjaan yang paling rumit. Dan istri itu adalah orang yang cerdas, orang yang hebat. Dalam satu waktu dia bisa mengerjakan berbagai hal, ya kan? Ya, termasuk juga lagi masak, lagi ngepel, lagi nyuci juga, ya kan? Luar biasa. Lagi ngasih ASI anak, ngasih makan anak, sambil nonton, sambil WA-an juga. Semuanya bisa dilakukan oleh wanita dalam satu waktu. Coba kalau laki-laki, satu saja ngerjain, yang lain udah lupa dia. Maka oleh karena itu bersyukurlah punya wanita yang memiliki anak yang bisa melahirkan. Ya, karena itu akan menambah ya resep, akan menambah rasa sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Maka oleh karena itu hendaklah kita selalu menjadi orang tua yang dibanggakan oleh anak-anaknya. Orang tua yang bisa ya dibanggakan oleh anak-anaknya, dan juga seorang suami yang dibanggakan oleh istrinya. Nah, karena anak itu juga bisa jadi musuh kita. Anak bisa jadi sahabat, anak juga masih bisa jadi musuh. Maka ketika anak lahir, ya kita harus ingat bahwa beban kita semakin hari semakin bertambah. Tanggungan kita semakin hari semakin bertambah. Ya, maka ingat, keluarga sakinah mawaddah warahmah bukan berarti ya keluarga yang tidak pernah menghadapi permasalahan hidup, permasalahan keluarga, ya. Tapi ketika masalah itu datang, ketika masalah itu timbul dan muncul, kemudian dia bisa menemukan jalan keluarganya. Terakhir, kesimpulannya, ada beberapa hal yang harus kita ingat, harus kita miliki sebagai ya landasan dasar ketika kita ingin membentuk keluarga sakinah mawaddah. Yang pertama yaitu ketakwaan, takut kepada Allah.
takut kepada Allah, karena istri adalah amanah, anak adalah amanah. Maka ini kunci yang pertama. Yang kedua adalah kasih sayang, berbanyak kasih sayang. Makanya tadi saya katakan ya, menyayangi istri 100%. Yang ketiga adalah kesetiaan. Banyak keluarga rumah tangga hancur karena tidak setia, apakah suami apakah istri, semuanya sama. Kesetiaan menjadi landasan dasar. Kemudian yang keempat, komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik, jalan antara suami dan istri, komunikasi yang baik. Tidak ada dusta di antara kita. Kita harus terus terang, harus jujur, ya meskipun itu mungkin pahit. Yang kelima adalah keterbukaan. Harus keterbukaan, harus buka-bukaan gitu ya. Ya, antara satu dengan yang lainnya. Jangan sampai ada yang disembunyikan. Yang berikutnya yang keenam, kejujuran. Kejujuran ya menjadi penting dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Baik teman-teman yang berbahagia, ini beberapa hal. Kemudian yang lainnya adalah pengertian. Yang ketujuh, pengertian. Kita harus ngerti, apalagi suasana yang tidak menentu, ya kan? Mungkin suami capek, suami tidak mendapatkan rezeki yang cukup, suami banyak masalah, suami banyak beban. Ya kita harus ngerti. Demikian pula seorang istri, ya mungkin dia capek ngurus anak, ya kan? Capek ngurus rumah, ya. Kemudian dia mungkin banyak ada masalah juga, ya kan? Semuanya memiliki kekurangan dan kelebihan di dalam menjalani rumah tangga. Jadi ada 7, ya: ketakwaan, kasih sayang, kesetiaan, komunikasi, keterbukaan, kejujuran, dan pengertian. Ada 7. Jadi inilah teman-teman yang berbahagia, perkuliahan kita pada hari ini tentang membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan manfaat, dan terutama bagi siapapun yang menonton video ini, jangan lupa like, share, komen juga, dan juga subscribe ya bagi yang belum. Mudah-mudahan video dakwah ini semakin berkembang dan menjadi amal jariah buat kita semuanya. Demikian, terima kasih ya, kita ketemu lagi pada video kuliah yang lainnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.